Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik anak-anakku sekalian di kelas 5A yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, dan yang Ustadz banggakan. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar di pembelajaran matematika di semester 1, masih di bab 1 berkaitan dengan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini berkaitan dengan soal cerita ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini kita lebih memfokuskan untuk latihan soal berkaitan dengan soal cerita, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, yang nomor 1 ini nanti ada 5 soal yang akan kita pelajari. Baik, nomor 1 soalnya adalah ibu membeli 1 kg gandum, kemudian gandum tersebut digunakan untuk adonan tempe goreng ya, sebanyak 3/4 kg. Berapa kilogram sisa gandum yang dimiliki ibu? Nah, jadi di sini ibu itu kan membeli 1 kilogram, ya kan? Membeli 1 kilogram. Ini modalnya dari ibu adalah 1 kilogram. Kemudian gandum tersebut digunakan. Kalau digunakan berarti kan nanti dari 1 kilogram ini, karena digunakan berarti gandumnya bertambah atau berkurang? Ya, berkurang ya. Jadi karena digunakan berarti kan berkurang. Nah, jadi berkurang, digunakan untuk adonan tempe goreng sebanyak ini, berarti berkurang sebanyak ini. Berarti operasinya nanti adalah pengurangan. Jadi ini adalah operasi pengurangan. Nah, langsung saja di sini karena ibu membeli 1 kilogram, artinya 1 itu kita bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu bisa 1/1 ya kan. 1/1 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi 1 itu nilai pembilang dan penyebut itu adalah sama nilainya. Bisa 2/2 ya kan, pembilang dan penyebutnya sama. Bisa 3/3, bisa 4/4, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi 1 itu bisa jadi 3/3, bisa 10/10, seperti itu. Begitu ya, insyaallah mudah. Nah, dalam konteks soal ini kita lihat operasinya kan pengurangan. Nah, kita lihat ini yang digunakan sebagai adonan tempe itu sebanyak berapa? 3/4. Kuncinya ada di penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 4. Ya, 4. Berarti 1 kilogram ini kita harus menyesuaikan di ini, penyebutnya 4. Berarti kalau 4 berarti sama dengan 1 kilogram ini kita bisa ubah menjadi 4/4 ya kan. Ini untuk mempermudah dalam menyelesaikan operasinya nanti. Jadi kalau sudah sama penyebutnya kan enak ya, 4/4 dengan 3/4 dengan penyebut yang sudah sama. Kita bisa mengubah ke 2/2 bisa, akan tetapi karena nanti penyebutnya berbeda harus disamakan dulu. Kenapa Ustadz milih 4/4? Karena nanti agar mempermudahkan dalam operasinya ya, penyebutnya sudah sama, tinggal mengoperasikan pembilangnya yang di atasnya, seperti itu ya. Jadi kita satunya ini kita ubah menjadi 4/4 ya. Alasannya seperti itu tadi yang sudah Ustaz jelaskan. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut. Jadi 1 kilogram ini menjadi 4/4 ya. 1 kilogram itu menjadi 4/4. 4/4 kan sama dengan 1 ya. Kemudian karena digunakan operasinya adalah pengurangan, dikurangi berapa? Ini 3/4. Nah, ini kan lebih mudah kan, karena
penyebutnya sudah sama, tinggal kita tulis sekali saja. Kemudian yang atas tinggal dioperasikan, 4 dikurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3 adalah 1/4. Nah, sudah selesai. Jadi sisa gandum yang dimiliki ibu itu sebanyak 1/4 kilogram. Ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan 4/4 itu karena nanti untuk mempermudahkan dalam pengoperasian. Kata kuncinya ada di ini, penyebut ini. Ya, penyebutnya ini 3/4, ini penyebutnya 4. Kalau ini di sini penyebutnya 7, berarti harus kita ubah 7/7. Ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi kita lihat kata kuncinya di 3/4-nya ini. Begitu ya. Baik, kita lanjut di soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, ayah membeli jeruk dan apel. Berat jeruk yang ayah beli 2,4 kg, sedangkan berat apel 1,27 kg, lebih berat dari jeruk. Ya, lebih berat dari jeruknya. Pertanyaannya, berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Nah, kita harus tahu dulu ayah itu membeli jeruk dan apel ya. Jeruk yang ayah beli berapa? Jeruk yang ayah beli itu 2,4 kg ya. Kemudian apel, berat apel yang ayah beli itu adalah 1,27 kg lebih berat. Kalau lebih berarti kan penjumlahan ya, dijumlah dulu nanti. Kalau kurang atau lebih ringan, kalau berat itu kan berarti kan bertambah kan. Kalau lebih ringan berarti lebih kurang dari kan, seperti itu. Jadi lebih berat dari jeruknya. Dari jeruknya berapa tuh tadi? Ya, 2,4 ditambah berapa berarti? 1,27. Nah, itu berat apel. Ya, berat apelnya adalah 1,27 lebih berat dari jeruknya, berarti 1,27 ini ditambah berat jeruk, yaitu berat jeruknya 2,4 ditambah 1,27 kg. Nah, kita harus jumlahkan dulu dengan susun pendek. Nah, kita jumlahkan dulu di sini ya. 2,4 ditambah 1,27. Ini pembelajaran yang kemarin ini dijumlahkan, jadi komanya ini harus ini posisinya harus sama. Jadi kita tinggal tambahkan ini sini 7, 4 tambah 2 6, komanya turun, 2 ditambah 1 3. Jadi berat apel yang dibeli ayah itu adalah 3,67 kg. Nah, jeruknya 2,4, kemudian apelnya 3,67 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Berarti semuanya jeruk dan apel itu dijumlahkan. Jadi berat seluruh buah sama dengan 2,4 kg. Ini adalah jeruk ditambah apelnya 3,67 kg. Ya, jadi kita tinggal jumlahkan. Jadi kita tinggal jumlahkan 2,4 ditambah 3,67. Posisi koma harus sama. Di sini 7, 4 ditambah 6 itu 10, 0 ya. Kemudian nyimpan 1. Di sini koma jangan lupa. 1 tambah 2 tambah 3, jawabannya 6. Jadi berat seluruh buah adalah 6,07 kg. Selesai. Jadi berat buah yang ayah beli seluruhnya adalah 6,07 kg. Seperti itu, insya Allah sangat mudah
Jadi kata kuncinya ini adalah lebih berat dari jeruknya, ini harus kita jumlahkan dulu dengan berat jeruknya, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, untuk kegiatan kemah bakti, Yafran membawa 1/4/5 meter tongkat kayu, sedangkan Gozi membawa tongkat kayu 2,15 meter lebih panjang dari tongkat kayu milik Yafran. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Yafran dan Gozi? Nah, ini hampir sama konteksnya soal dari nomor 2 tadi. Jadi Yafran itu berapa tongkatnya? Panjangnya 4/5 meter. Kemudian Gozi itu berapa? 2,15 meter lebih panjang. Jadi kalau lebih panjang kan berarti ditambahkan dari tongkat kayu milik Yafran tadi, berarti lebih panjang dari tongkat kayu milik Yafran, berarti ditambah 1/4/5 meter. Jadi ini kita jumlahkan dulu. Nah, di sini ada pecahan desimal, di sini ada pecahan campuran, harus kita ubah dulu salah satunya. Ya, jadi harus kita ubah dulu salah satunya. Kita untuk mempermudah kita ubah ke desimal saja ya. Jadi yang kita ubah adalah 1/4/5 sambil kita mengulang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita harus ubah dulu ke pecahan biasa dulu. 1 dikali 5 dikali 1 berapa? 5 ditambah 4 berarti 9/5. Nah, 9/5 ini kita harus mengubahnya ke pecahan ke desimal seperti itu. Caranya bisa menggunakan porogapit kalau belum bisa mengawang. Baik, 9 dibagi 5. 9 bagi 5, cari bilangan 5 kali berapa, hasilnya mendekati 9. 5 kali 1 ya, 1 kali 5 5. Kemudian kita kurangi 9 kurangi 5 4 bagi 5 bisa enggak? Tidak bisa, makanya ditambahin 0, di sini tambahi koma. 40 dibagi 5 hasilnya 5 kali berapa, hasilnya 40 ya 8 kali 5 itu kan 40. Jadi kalau di sini 40 kurangi 40 sama dengan 0, berarti jawabannya ini 1,8 ya, 1,8. Berarti kita juga bisa menghitung ini tadi yang Yafran tadi, berarti panjang tongkatnya adalah 1,8 meter. Nah, di sini berarti 2,15 ditambah 1,8. Ini miliknya Gozi. Jadi kita hitung di sini ya. 2,15 ditambah 1,8. Ingat, jangan lupa posisi komanya harus sama. Ditambah berarti di sini 5, di sini 9, di sini 3, komanya di sini. Jadi 3,95 meter. Ya, hampir 4 meter ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa meter panjang tongkat kayu milik Yafran dan Gozi. Jadi keduanya ini kita gabung ya. Jadi panjang tongkat kayu seluruhnya dari Yafran dan Gozi ya, tentunya sama dengan Yafran itu 1,8 meter ditambah Gozi, milik Gozi 3,95 meter. Jadi kita tinggal nambahkan 1,8 ditambah 3,95. Ingat, komanya harus sama posisinya. Di sini 5, 8 ditambah 9 itu 17, nyimpen 1, komanya jangan lupa, 1 tambah 1 tambah 3 berarti 5 ya. Jadi jawabannya adalah 5,75 meter. Itu insyaallah mudah. Kemudian yang nomor 4 nih, Hilmi memiliki 2,7 meter pita.
Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Hilmi? Jadi Hilmi itu memiliki pita dengan panjang 2,7 meter. Jadi pitanya Hilmi itu panjangnya 2,7 meter. Kemudian untuk menghias kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya kotak kado itu panjangnya itu 30 cm, lebarnya itu 20 cm. Itu pita tersebut dipasang mengelilingi. Kalau mengelilingi berarti berkaitan dengan keliling persegi panjang. Nah, ingat di kelas 4 kemarin kalian sudah belajar berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang. Nah, pada ini kita mengulangi lagi berkaitan dengan keliling persegi panjang. Jadi kotak kado ini berbentuk persegi panjang, berarti kita harus mencari dulu keliling persegi panjang. Rumusnya, ada yang masih ingat rumus dari keliling persegi panjang, menghitung keliling persegi panjang? Ya, jawabannya adalah rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar, gitu ya. Jadi kita tinggal memasukkan 2 kali panjangnya itu 30 ditambah lebarnya 20, yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 30 ditambah 20 itu 50, tinggal kita kalikan. 2 kali 50 itu adalah 100 ya, 100 cm itu adalah keliling dari kotak kadonya. Kemudian ini tadi pitanya kan untuk mengelilingi kotak kado, jadi berapa meter sisa pita milik Helmi? Jadi sisa pita ya, sisa pita. Berarti kan di sini pitanya Hilmi tadi 2,7 meter. Kemudian dikurangi keliling dari persegi panjang atau kotak kado tadi, itu adalah 100 cm. Oh, ternyata satuannya berbeda, meter dan cm. Nah, ini kita harus mengubah dulu ke meter ya, ke meter. Jadi kita harus mengubah dulu cm ini, satuan cm ke meter. Jadi 100 cm itu berapa meter? Ini pelajaran di kelas 3 kayaknya ya. Jadi 100 cm berapa meter? Ingat tangga satuan, meter, desimeter, sentimeter. Ini atasnya masih ada ya. Nah, meter ke centimeter itu turun berapa? 1, 2. Berarti 2 berarti dibagi 100. Berarti 100 dibagi 100 berarti hasilnya 1 meter. Seperti itu. Jadi keliling kotak kadonya adalah 1 meter. Tinggal kita kurangi 2,7 dikurangi 1 meter. Jawabannya adalah 1,7 meter. Jadi sisa pita milik Hilmi itu adalah 1,7 meter, seperti itu. Jadi kuncinya di sini dan mengubah satuan ya, cm menjadi meter. Kemudian yang terakhir itu adalah nomor 5 berkaitan di sini Ustadz beri soal USBN tahun pelajaran 2018-2019. Jadi ini gambaran ujian nasional tahun 2018-2019 kemarin ya. Seorang perajin keset mempunyai persediaan kain perca 1/4 kg dan digunakan 6/3/5 kg. Ia kemudian membeli kain perca dari konveksi 4,5 kg.
persediaan kain perca perajin tersebut adalah, nah di sini yang perlu kita pelajari, kita harus menganalisa dulu operasinya nanti, penjumlahan semua atau pengurangan semua atau kedua-duanya. Nah, persediaan kain perca berarti kan kalau persediaan kain perca nanti persediaan jadi persediaan kain perca kan tadi yang pertama adalah 10 1/4, kemudian dan digunakan, kalau digunakan berarti kan berkurang kan nanti, jadi kalau berkurang berarti dikurangi, kalau digunakan 6 3/5. Iya, kemudian membeli, kalau membeli itu kan berarti nanti kainnya, persediaan kain bertambah, berarti dijumlah ya, dijumlah kain, membeli kain perca dari konveksi sebanyak ini 4,5 kilogram. Nah ini jadi kalimat matematikanya seperti ini, 10 1/4 dikurangi 6 3/5 ditambah 4 1/2 atau 4,5, seperti itu. Tinggal kita operasikan. Nah di sini untuk mempermudah pengerjaan, bilangan aslinya ini yang di depan ini itu kita sendirikan dulu ya, kita pisah dulu dengan ini yang pecahan ini ya, kita pisah dulu. Jadi di sini kita kurung, di dalam kurung ya, di sini 10, kemudian operasinya di sini adalah pengurangan, bilangan aslinya di sini 6, kemudian yang pecahan ketiga itu di sini operasinya penjumlahan, berarti ditambah di sini berapa? 4. Seperti itu. Kemudian di sini dijumlah. Nah, di dalam kurung ini adalah ini pecahan yang ada di belakangnya ini tadi, bilangan asli. Jadi 1/4. Kemudian di sini pengurangan, kemudian dikurangi 3/5 ditambah ini setengah ya. Jadi ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini ya, seperti itu. Nah yang ada di dalam kurung di depannya ini kita operasikan dulu, 10 kurangi 6 tambah 4, hasilnya adalah berapa? 8 ya, 8 ditambah ini 1/4 dikurangi 3/5 ditambah setengah ya. Nah di sini adalah penyebutnya itu berbeda semua, jadi harus kita samakan terlebih dahulu. Penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu dengan mencari kelipatannya ya. Kita harus mencari kelipatannya dari KPK ya, KPK 4, 5, dan 2, berarti kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, kemudian 20, 24. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nah, di sini ada yang sudah sama. Ya, sudah ada yang sama ya. Berapa? 20. Ini ya, 20. Jadi, kelipatan dari 452 itu adalah 20 KPK-nya. Jadi, penyebutnya nanti berubah ya. Di sini kurangi jumlah, jadi berubah menjadi 20 semua ya. Penyebutnya berubah menjadi 20 karena ini kelipatan 4, 5, dan 2. Nah kemudian seperti yang kemarin 20 di sini isinya berapa kan kita belum tahu ya. 20 dibagi 4 itu hasilnya 5,
5 dikali atasnya ini 1 berarti 5 ya. 5 kali 1 5. Kemudian 20 dibagi 4 dibagi 5 hasilnya 4 ya kan. 20 bagi 5 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dikali 1 hasilnya 10. Nah, di sini 8 ditambah ini yang atas ini karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tulis 1 kali saja. Kemudian yang atas ini kita operasikan, pembilangnya dioperasikan. 5 dikurangi 10 ditambah 5 dikurangi 12 ditambah 10. Nah, caranya mudah. Kita tambahkan dulu dengan ini ya, enggak apa-apa. 5 ditambah 10 hasilnya 15. 15 dikurangi 12 berarti 3 ya. Ya, berarti hasilnya persediaan kain perca yang dimiliki oleh perajin keset adalah 8 3/20 seperti itu ya. Jadi 8 3/20 kilogram seperti itu ya. Nah, ini untuk nomor 5 ini untuk sebagai pengetahuan kalian dulu. Untuk lebih detailnya nanti untuk detailnya di soal-soal berikutnya. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ustadz harapkan kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Kemudian untuk memperdalam materi pada kesempatan kali ini, silakan kalian berlatih latihan soal di buku ESPS kelas 5 di halaman 10 nomor 2, 5, 8, dan 9 seperti itu ya. Dan ini adalah nomor-nomor yang sudah Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tipe yang sama, akan tetapi dengan angka yang berbeda seperti itu. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz senantiasa berpesan kepada kalian sudah kelas 5, insya Allah akan menghadapi yang namanya AKM. Silakan belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ustadz harapkan kalian bisa mengurangi bermain gadget, bermain game, dan selain sebagainya, untuk lebih memfokuskan lagi dalam belajar dan beribadah. Jangan sampai kalian bolong dalam, khususnya di sholatnya. Jangan lupa untuk senantiasa tilawah juga, murojaah, untuk menjaga keimanan kalian seperti itu. Dan juga untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah, dan semoga pandemi di negeri ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti sedia kala di SDIT kita tercinta ini. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.